Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 8 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hampir setiap hari kita menjumpai kisah heroik di media sosial. Misalnya, kisah heroik seorang pastor di Korea Selatan yang berhasil menyelamatkan ratusan bayi yang terlahir tanpa kasih sayang seorang ayah. Caranya bagaimana? Dia menyediakan kotak keranjang khusus untuk bayi yang ditempatkan di salah satu ruangan di parokinya. Siapapun boleh menaruh bayi di dalam kotak itu, dan pastor itu siap untuk merawatnya. Tindakan yang pada awalnya dipandang gila oleh sebagian besar umatnya, tetapi akhirnya sang pastor berhasil menyelamatkan ratusan bayi dari tindakan aborsi. Ratusan kehidupan diselamatkan karena keberanian seorang untuk berbuat kasih, menghadirkan ajaran Kristus di dalam kesehariannya. Rasul Yohanes sungguh bersukacita karena para muridnya melakukan tindakan kasih tanpa pandang bulu. Katanya, "Saudaraku yang terkasih, engkau bertindak sebagai orang yang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing.
Inilah kualitas hidup yang harus menjadi ciri khas pengikut Yesus. Mengasihi siapapun, bahkan mereka yang membenci kita, adalah keagungan ajaran cinta kasih, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Di dalam Injil, Yesus memberikan perumpamaan tentang hakim yang lalim dan janda. Kalau seorang hakim yang lalim saja mempunyai hati untuk membela si janda, padahal dia terkenal sebagai orang yang tidak takut akan Allah dan tidak pernah menghormati orang lain, maka para pengikut Yesus seharusnya lebih baik dari hakim yang lalim itu, karena kita mempunyai Allah yang jauh lebih baik lagi. Allah kita adalah Allah yang maha baik. Maka undangan untuk berbuat baik itu adalah untuk semua, untuk agama apapun, suku dan ras kita. Kita semua diundang untuk berbuat baik. Marilah kita berlomba-lomba untuk menjadi orang baik bagi sesama. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Allah, bentuklah kami menjadi pribadi yang mempunyai hati untuk sesama, yang siap mengulurkan tangan kepada siapapun. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.